Bismillah. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Misteri J779. Untuk kisah kali ini melanjutkan dari kisah sebelumnya, sebuah cerita misteri yang berjudul Janin Siluman. Sebelum kita masuk ke alur cerita yang selanjutnya, bagi kawan-kawan yang baru saja bergabung, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar tak ketinggalan begitu ada kisah-kisah terbaru. Oke lah, gak usah berlama-lama. Dan inilah kisah selanjutnya. Wilona dan Arya Wijaya saling tatap penuh tanda tanya, seolah-olah pertanyaan yang sama bersarang di pikiran mereka berdua. Tuan, sebaiknya kita jangan keluar rumah. Sepertinya akan terjadi sesuatu di sini. Hal seperti ini sudah beberapa kali saya lihat, ujar Pak Komar. Maksud Pak Komar, para prajurit itu sudah sering menampakkan diri di sini ya? Tanya Arya Wijaya. Iya Tuan, tepatnya sudah 2 kali saya melihatnya. Pertama kali, sewaktu Nyonya akan melahirkan di rumah ini. Apa? Jadi Wilona melahirkan di sini? Terus siapa yang membantu proses persalinannya? Tanya Arya Wijaya. Untuk beberapa saat Pak Komar terdiam, karena tanpa sengaja ia membocorkan perihal kelahiran Wilona yang janggal. Akhirnya Pak Komar menceritakan segala perihal yang terjadi di rumah ini tanpa ia tutup-tutupi lagi. Arya Wijaya mulai mengambil sebuah kesimpulan, walaupun yang ada di pikirannya itu sesuatu yang sangat mustahil. Berarti para prajurit itu benar sedang berjaga-jaga dari suatu ancaman. Tapi bahaya apa yang akan datang? Benarkah keluarga saya dalam bahaya? Bisik hati Arya Wijaya. Semua terdiam, larut dalam pikiran masing-masing. Suasana hening berubah sedikit riuh ketika para prajurit yang ada di halaman rumah sudah bersiap siaga. Hembusan angin yang kencang menumbangkan 2 pohon palem yang ada di halaman rumah. Entah dari mana asalnya, secara tiba-tiba ada puluhan bola api yang menyerang para prajurit. Pertarungan para prajurit dan bola api berlangsung sangat sengit, sehingga membuat halaman rumah Arya Wijaya berantakan tak karuan. Anehnya, para tetangga tidak ada yang merasa terganggu dengan kegaduhan tersebut. Demi Tuhan, apa yang sedang terjadi di sini? Apakah benar mereka itu makhluk dari alam lain? Batin Pak Komar seraya menatap ke arah pertarungan di luar sana. Pak Komar, sebenarnya apa yang sedang terjadi di rumah ini? Tanya Arya Wijaya. Entahlah Tuan, aku juga tidak tahu. Tapi sepertinya para prajurit itu ingin melindungi rumah ini. Jawab Pak Komar menerka. Kamu benar Pak Komar. Aku pun berpikir begitu juga, jawab Arya Wijaya seraya menatap ke arah luar. Puluhan banaspati yang menyerang mampu dihadapi oleh para prajurit pilihan tersebut. Satu persatu bola api yang berterbangan itu mampu mereka singkirkan. Bahkan terdengar suara raungan ketika bola api yang berterbangan itu berhasil mereka musnahkan. Sementara itu di sisi lain, kurang ajar. Rupanya mereka mampu mengalahkan banaspati yang aku kirim. Tapi ini belum berakhir. Tunggu saja kalian para prajurit siluman, ujar Ki Darmo menahan amarahnya. Hei Jamrong, bersiap-siaplah. Kalau pasukan kedua kita bisa dihajar mundur, kita berdua nanti yang akan maju. Baik Guru, jawab Mbah Jamrong. Akhirnya Guru turun gunung juga. Mampus kalian semua. Belum tahu kalian bagaimana guru saya kalau sudah marah, bisik hati Mbah Jamrong. Lihat Tuan, mereka berhasil melumpuhkan bola api itu, ujar Pak Komar sembari menunjuk ke arah luar. Namun belum sempat Pak Komar menarik napas lega, panca inderanya menangkap sosok-sosok yang berterbangan menuju ke halaman rumah. Sosok Betilana, Genderuwo, bahkan Wewe Gombel
serta makhluk-makhluk tak kasat matanya yang berwujud tak lazim sudah bersiap menyerang para prajurit yang berjaga. Saidah dan Wilona terduduk di atas lantai ketika mereka melihat ratusan makhluk tak kasat mata itu tengah menuju ke arah rumahnya. Apa yang salah dengan keluarga kita, Bi Saidah? Mengapa begitu banyak makhluk siluman dan setan yang datang kemari? Ujar Wilona seraya memeluk tubuh putranya Abimana. Entahlah Nyonya, Bibi juga tidak tahu. Tapi Nyonya harus tenang. Bibi yakin kita semua akan selamat, jawab Bi Saidah. Dari mana Bibi tahu kalau kita bakalan selamat? Lihat saja, makhluk-makhluk seram itu sangat menakutkan, Bi. Nyonya, lihat itu Nyonya, pria yang baru datang itu. Dia seperti seorang raja dari zaman dulu, ujar Saidah seraya menunjuk ke arah sosok pria yang mengenakan mahkota seperti layaknya seorang raja. Wilona bangun dari duduknya seraya mendekat ke arah jendela. Panca inderanya ia pertajam melihat sosok pria itu. Pria itu, rasanya aku pernah melihatnya. Tapi di mana ya? Wilona mempertajam ingatannya. Akhirnya perlahan namun pasti, Wilona bisa mengingat sosok pria misterius tersebut. Pria itu pernah aku lihat sewaktu di villa. Iya, benar. Dan juga, dialah yang sering datang dalam mimpiku. Dia juga yang memanggil diriku dengan sebutan Dewi Rengganis, bisik hati Wilona. Pak Komar menempelkan wajahnya ke arah kaca jendela untuk memperjelas penglihatannya yang memang sudah senja. Pria itu lagi, mengapa dia selalu hadir di rumah ini? Bisik hati Arya Wijaya ketika melihat sosok Pangeran Galuh Kusuma di Ningrat. Lamunan Arya buyar ketika Pak Komar terlonjak beberapa tapak ke arah belakang. Betapa tidak, ketika Pak Komar menempelkan wajahnya ke dinding kaca, secara tiba-tiba muncul sosok pocong yang bermata bolong, membentur-benturkan kepalanya ke arah kaca jendela. Arya Wijaya hanya terdiam, tak bisa berbuat apa-apa ketika bermunculan pocong yang berlompat-lompat di balik jendela, seolah-olah sedang mempertontonkan wujud mereka yang mengerikan. Pak Komar segera mendorong kursi Arya Wijaya agar menjauh dari daun jendela. Ayo Nyonya, duduk di atas sofa saja, ujar Saidah sembari menuntun Wilona ke atas sofa yang ada di ruangan tersebut. Pak Komar, apa kau tahu kemana Pak Didin? Entahlah Nyonya, bagaimana nasib Pak Didin aku juga kurang tahu. Tadi dia sedang berjaga di pos depan sana, jawab Pak Komar. Lihat Nyonya, pria gagah yang mirip raja itu bisa melibas sebagian makhluk-makhluk itu. Tapi dari mana datangnya setan-setan ini? Kok nggak ada habis-habisnya ya? Ujar Saidah yang terlihat ragu-ragu ketika makhluk tak kasat mata itu bermunculan dari berbagai arah. Sementara itu di bagian luar, pasukan Pangeran Galuh Kusuma di Ningrat mulai kewalahan ketika ratusan, bahkan mungkin ribuan makhluk kiriman Ki Darmo yang bermunculan tak ada habis-habisnya. Pangeran Galuh Kusuma nampak terlihat menahan amarahnya ketika sosok Gendoro menyerangnya bertubi-tubi secara bersamaan. Dia harus menghadapi serangan 5 genderuwo yang berpostur tinggi besar. Rupanya kalian benar-benar ingin cari mati, ujar Pangeran Galuh Kusuma. Hahaha, tak usah banyak cakap Pangeran Galuh. Sebentar lagi rohmu akan lancur lebur seperti debu. Pangeran Galuh Kusuma mulai menggerak-gerakkan tubuhnya sembari bibirnya berkomat-kamit membaca sesuatu. Beberapa detik kemudian, di tangan kanannya muncul sebuah pecut berwarna hitam. Ya, cambuk Amarasuli Trimurti, sebuah senjata pusaka yang paling ditakuti oleh bangsa jin dan siluman. Jika cambuk tersebut mengenai bagian tubuh jin atau siluman, seketika tubuh mereka akan langsung hancur lebur jadi kepingan asap.
Para genderuwo mundur ketika cambuk yang ada di tangan pangeran mengeluarkan sinar nyala api yang sangat panas. Kenapa? Kalian takut? Terlambat. Sekarang giliran kalian yang akan aku musnahkan, ujar Pangeran Galuh Kusuma. Pangeran Galuh Kusuma menghentakkan kakinya ke bumi sembari melayangkan tubuhnya yang laksana seringan kapas. Gerakannya yang lincah meliuk-liuk di udara sembari melayangkan cambuk Amarasuli Trimurti ke arah para genderuwo. Setiap ayunan cambuknya berhasil mengenai bagian tubuh genderuwo. Seketika tubuh yang mempunyai perawakan tinggi besar itu hancur berkeping-keping. Bahkan para kuntilanak dan pocong tak luput dari keganasan pusaka leluhur kerajaan Senggang Kusumo itu. Para makhluk yang melihat keganasan cambuk Amarasuli Trimurti segera berlarian meninggalkan arena tarung. Setelah suasana sedikit tenang, Pangeran Galuh Kusuma menajamkan 6 inderanya. Ia bisa merasakan ada 2 getaran energi yang sangat kuat yang menuju ke arahnya. Belum sempat Galuh Kusuma menebak 2 sosok yang mempunyai energi hitam itu, secara tiba-tiba Pangeran Galuh Kusuma Diningrat! Terdengar suara dari kejauhan yang belum terlihat sosok yang punya suara. Beberapa saat kemudian, 2 sosok melesat sangat cepat ke arah Pangeran Galuh. Pangeran Galuh, apa kabar? Siapa kau? Bagaimana kau tahu namaku? Tanya Pangeran Galuh seraya mengamati sosok pria tua yang ada di hadapannya. Rupanya kau sudah lupa dengan diriku, Pangeran, jawab Ki Darmo seraya memainkan kalung yang ia kenakan. Panglima Wilodra, tapi tidak mungkin kau masih hidup. Mustahil, tidak ada manusia yang bisa hidup sampai ratusan tahun, ujar Galuh ketika melihat kalung yang dikenakan oleh Ki Darmo. Kalung itu merupakan pemberiannya secara langsung sebagai lambang penglima kerajaan Senggang Kusumo semasa ia hidup dulu. Kenapa heran melihat aku masih hidup ratusan tahun, ha? Ujar Ki Darmo. Apa urusanmu datang ke sini, Wilodra? Tujuanku cuma satu. Jelas saja ingin memusnahkan seluruh terah keturunan Dewi Rengganis, wanita yang paling engkau cintai itu. Dasar manusia pengkhianat. Dulu aku begitu percaya kepadamu sebagai panglima perang di kerajaanku. Dulu aku mengampuni nyawamu, berharap kau akan berubah. Tapi ternyata aku salah, ujar Pangeran Galuh Kusuma Diningrat. Dendamku kepadamu akan terus berlanjut. Sudah ratusan, bahkan mungkin ribuan anak keturunanmu yang telah aku bunuh. Bahkan sebagian aku tumbalkan untuk menambah kesaktianku. Kurang ajar kau, Wilodra. Baiklah, malam ini juga kita akhiri segala masalah kita berdua. Baiklah, Pangeran. Tapi cambuk saktimu itu tidak ada gunanya terhadap diriku, karena ragaku ini masih fisik manusia. Ayo, keluarkan segala kesaktian dan senjata pamungkasmu, ujar Ki Darmo. Raga tua Wilodra atau Ki Darmo melesat ke deras secepat kilat. Sadar kalau Wilodra memiliki tenaga dalam yang sangat tinggi, Galuh Kusumo sudah bersiap-siap dengan kuda-kuda yang kokoh, seraya mengerahkan tenaga dalamnya. Pukulannya disertai tenaga dalam tingkat tinggi mengarah ke arah Pangeran Galuh. Dengan gesit, Galuh Kusumo menghindari setiap serangan Wilodra. Gila, tenaga dalam Wilodra begitu kuat. Aku harus hati-hati dan mencari titik kelemahannya. Wilodra mulai terpancing amarahnya ketika semua serangan dapat dihindari dan ditangkis oleh Galuh Kusumo.
Wilodra segera mengeluarkan jurus-jurus saktinya yang mematikan. Akan tetapi, segala serangannya bisa ditangkis oleh Galuh Kusuma. Tubuh Wilodra berputar-putar di udara. Gesekan energinya menimbulkan pusaran angin di halaman rumah Arya Wijaya. Ketika Wilodra lengah, Galuh Kusuma mengarahkan satu pukulan ke arah tubuhnya. Prak! Benturan dua energi yang sangat kuat itu menghasilkan suara yang sangat keras. Dalam hitungan detik, tubuh Wilodra terhempas ke arah tanah. "Cuma segitu saja kemampuanmu, pangeran, ha?" ujar Wilodra sembari bangkit. Dengan usapan satu tangannya, luka-luka yang ada di tubuhnya dengan cepat bisa pulih seperti semula. Sementara itu di sisi lain, "Surti, Kang Mas mau tanya." "Boleh," ujar Aryo sembari tersenyum genit ke arah Surti. "Kang Mas mau tanya apa sama Surti?" "Surti, kamu sudah punya pacar belum?" "Emangnya kenapa Kang Mas bertanya begitu? Apa Kang Mas mau jadi pacar Surti?" jawab Surti sembari meraba paha Aryo. Jantung Aryo berdegup tak karuan mendapat sentuhan yang secara tiba-tiba itu. "Iya Surti, Kang Mas mau jadi pacar kamu." Surti mendekatkan wajahnya tepat di hadapan Aryo. Sebagai lelaki, Aryo paham betul yang diinginkan oleh Surti. Tanpa pikir panjang, bibir merah Surti yang ranum, ia lumut dengan napas yang memburu. "Kok napas Surti bau busuk ya? Seperti bau bangkai kucing mati," bisik hati Aryo. Aryo segera menjauhkan bibirnya dari wajah Surti, seraya menatap ke arah wajahnya. "Ada apa Kang Mas? Kok wajahnya pucat begitu? Nggak suka ya sama Surti?" Tubuh Aryo terdegun tanpa bisa ia gerakkan. Sementara jari tangannya bergetar menunjuk ke arah wajah Surti. Kuntilanak!" ujar Aryo lirih. Dari mulut Surti berjatuhan ulat-ulat belatung. Sementara di sela-sela bibirnya menetes cairan yang berwarna hitam kental yang beraroma tak sedap. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Aryo segera berlari menuju ke pintu depan. Tapi sialnya, belum sampai langkahnya ke arah pintu, Surti sudah berdiri menunggunya. Mbak Jambrong, Ki Darmo, tolong saya!" teriak Aryo. Aryo segera berlari menuju ke kamar ritual Mbah Darmo. Kosong. Kemana mereka berdua pergi? Bisik hati Aryo ketika ia memasuki kamar ritual Ki Darmo. "Kang Mas, kok lari? Ayo sini temui Surti," ujar Surti seraya memainkan kuku-kukunya yang hitam panjang. Di tengah ketakutannya, tanpa sengaja tangan Aryo menyentuh sebilah keris yang ada di dinding kamar. Layaknya anak kecil, ia mengacung-acungkan keris tersebut ke arah Surti. Benar saja, usaha Aryo berhasil. Surti merasa kepanasan ketika keris tersebut dekat dengan tubuhnya. Rupanya makhluk ini takut dengan keris ini. Bagus, sebaiknya aku segera pergi dari rumah ini. Aryo segera melangkah meninggalkan gubuk Ki Darmo dan menuruni bukit. Sepanjang jalan, Surti terus mengikuti Aryo. Bukan hanya Surti, sosok kuntilanak lainnya juga ikut mengejar Aryo. Akan tetapi, ketika mereka mendekat ke arah Aryo, dengan cepat mereka menjauh. Aura keris di tangan Aryo mampu menghalau Surti dan kawan-kawannya. Dengan napas yang tersegal-segal, akhirnya Aryo berhasil masuk ke desa yang ada di kaki bukit. Tak mau ambil resiko, Aryo segera menajukan mobilnya dengan cepat. Sementara itu di rumah Arya Wijaya, Wilodra sudah terdesak oleh serangan-serangan Pangeran Galuh Kusuma. Tidak ada pilihan lain. Aku harus mengeluarkan pusaka pamungkasku.
bisik hati Wilodra. Galuh Kusuma mundur beberapa langkah. Ekspresi wajahnya menyiratkan rasa khawatir. Pusaka pasak Rorah. Bagaimana bisa Wilodra memiliki pusaka dari tanah Sumatera itu? Gumam Galuh Kusuma. Bersiaplah wahai pangeran. Malam ini rohmu akan kuhancur leburkan. Pusaka pasak Rorah terus berputar-putar di sekitar tubuh Wilodra, seolah-olah siap menunggu perintahnya. Wilona dan semua yang ada di dalam rumah membesarkan bola matanya ketika kalungnya ada di leher Wilona mengeluarkan cahaya yang berwarna ungu. Perlahan namun pasti, cahaya ungu tersebut menjelma menjadi sosok wanita cantik yang mengenakan pakaian ala putri keraton. Wilona? Mengapa Wilona ada dua? Teriak Arya Wijaya ketika melihat penjelmaan wanita bak putih keraton tersebut. Siapa kau? Tanya Wilona. Aku Dewi Rengganis yang mendiami kalung yang ada di lehermu. Aku leluhurmu, Wilona, jawab wanita tersebut. Maaf, aku akan membantu Kang Mas Galuh Kusuma dulu. Nanti aku ceritakan segala masalah yang terjadi di rumah ini, ujar Dewi Rengganis yang secara ajaib menghilang dari hadapan mereka. Pangeran Galuh Kusuma yang sedari tadi kewalahan menghadapi pusaka pasak Rorah terlihat sudah terpojok. Tenaganya terkuras habis menghindari serangan pusaka tersebut. Pasak Rorah meluncur dengan cepat ba'ana panah ke arah jantung Galuh Kusuma. Mampus kau pangeran! Ketika pasak Rorah hampir menyentuh kulit Galuh Kusuma, secara tiba-tiba ada satu sabetan selendang yang berwarna hijau mematahkan serangan pusaka tersebut. Selendang tersebut mampu menahan kekuatan pasak Rorah. Dewi Rengganis, ujar Galuh Kusuma dan Wilodra secara bersamaan. Dewi Rengganis, bagaimana bisa kau ada di sini? Ujar Galuh Kusuma yang merasa tak percaya setelah ratusan tahun lamanya mereka terpisah. Bagus, malam ini kalian berdua akan mati bersama-sama. Jamrong, sini! Bentak Wilodra. Tanpa rasa curiga, Ki Jamrong mendekati Wilodra. Ketika Ki Jamrong sudah tepat berhadapan Wilodra, dengan tenaga dalamnya yang kuat, Wilodra menghisap segala kekuatan Ki Jamrong hingga tubuhnya hanya menyisakan tulang berbarut kulit. Seketika, Ki Jamrong ambruk tak bernyawa. Kau benar-benar iblis, Wilodra. Bahkan muridmu sendiri kau jadikan tumbal demi kekuatanmu. Nggak usah banyak bacot kau pangeran. Hadapi aku sekarang juga. Wilodra yang sudah dikuasai amarah tingkat tinggi melancarkan serangan-serangan yang mematikan. Melihat Pangeran Galuh Kusuma yang sudah terdesak, Dewi Rengganis mengibaskan selendangnya ke arah Wilodra. Kibasan selendang yang lembut itu tak dianggap remeh oleh Wilodra. Ia tahu betul selendang mayang ungu mengandung kekuatan yang sangat luar biasa. Berulang-ulang kali Wilodra melesat ke udara menghindari sabetan selendang Dewi Rengganis. Akan tetapi Wilodra tetaplah Wilodra yang sangat licik. Secara diam-diam dia meraga sukma. Rohnya yang telah keluar dari ragawinya melesat ke arah Dewi Rengganis. Secepat kilat ia menghantamkan sebuah pukulan ke arah punggung Dewi Rengganis dari arah belakang. Kurang ajar kau Wilodra, kau pengecut, licik, ujar Galuh Kusuma ketika melihat Dewi Rengganis terhempas ke atas tanah. Pangeran Galuh Kusuma melesat ke udara menyabar tubuh Rengganis ketika Wilodra akan menghantamkan satu pukulan lagi. Beruntungnya, pukulan Wilodra menghantam tanah kosong yang menimbulkan suara yang sangat keras. Kang Mas, sepertinya akan sulit menghadapi Wilodra. Aku ada satu cara untuk menghadapinya. Tapi tolong Kang Mas,
Alihkan perhatiannya. Aku akan masuk ke raga Wilona. Hanya dengan kalung yang ada di leher Wilona yang bisa melumpuhkan Wilodra, ujar Dewi Rengganis. Baik Dewi, kau hati-hatilah. Aku akan mengalihkan perhatiannya, jawab Pangeran Galuh Kusuma Diningrat. Ingat Kang Mas, kau harus menjauh ketika kalung itu sudah mengeluarkan kekuatannya. Ingat itu Kang Mas, ujar Dewi Rengganis sekali lagi. Iya Dewi, aku mengerti. Dalam sekedipan mata, Dewi Rengganis menghilang dari hadapan Galuh Kusuma. Jantung Wilona berdetak kencang ketika secara tiba-tiba Dewi Rengganis sudah tepat berada di sampingnya. Wilona, aku butuh bantuanmu. Izinkan aku memasuki ragamu. Dengan cara itu, aku bisa melumpuhkan dukun tua itu, ujar Dewi Rengganis tanpa basa-basi. Tapi Dewi, apa itu tidak berbahaya bagi Wilona? Dukun itu kesaktiannya sangat tinggi, ujar Arya Wijaya. Tenang saja Arya, Wilona hanya perlu membuka portal gaib kalung yang ada di lehernya, jawab Dewi Rengganis seraya menatap ke arah Wilona. Kalau portal itu terbuka, akan menghisap seluruh roh dan makhluk gaib yang ada di sekitarnya. Nanti, ketika aku masuk ke ragamu, biar aku saja yang melakukannya, ujar Dewi Rengganis. Baiklah Dewi, sepertinya aku tak punya pilihan lain. Kalau dukun itu berhasil mengalahkan kalian, tentu saja nyawa kami juga dalam bahaya, jawab Wilona. Bagus Wilona, akhirnya kau mengerti, ujar Dewi Rengganis. Beberapa saat kemudian, Wilona terus mengamati pergerakan Wilodra yang gencar melayangkan pukulannya ke arah Pangeran Galuh. Ini saatnya, ujar Wilona ketika melihat Wilodra akan mengeluarkan ajian pamungkasnya. Kakang, cepat pergi, ujar Dewi Rengganis yang telah merasuk ke dalam tubuh Wilona. Wilona segera memutar leontin kalung yang ada di tangannya. Seketika, cahaya putih yang disertai angin yang sangat kuat masuk ke dalam leontin. Tangan Wilona bergetar, menahan kekuatan pusaran angin dari dalam leontin. Wilodra yang tengah memusatkan konsentrasinya untuk mengeluarkan ajian pamungkasnya tersentak kaget ketika tubuhnya tersedot oleh pusaran angin. Hahaha, kalian kira aku bisa tersedot oleh kekuatan kalung itu? Bodoh, aku ini manusia, bukan makhluk gaib seperti kalian, ujar Wilodra dengan jumawanya. Kang Mas, ayo lakukan sekarang, teriak Dewi Rengganis. Pangeran Galuh Kusuma melepaskan ajian penarik sukmo. Sejurus kemudian, tubuhnya melesat ke udara, tepat di atas kepala Wilodra. Galuh Kusuma menarik paksa roh Wilodra. Dengan sekuat tenaga, Wilodra menahan sukmanya yang dipaksa meninggalkan raga tuanya. Akibatnya, konsentrasi Wilodra terbagi menjadi dua. Satu sisi, ia harus menahan kekuatan dari kalung Wilona. Sementara itu di sisi lain, ia harus mempertahankan rohnya agar tetap dalam raga tuanya. Akan tetapi kekuatan ajian penarik sukmo milik Galuh Kusuma begitu kuat energinya, hingga akhirnya roh Wilodra tercabut dari raganya. Tak membuang waktu, Galuh Kusuma melemparkan roh Wilodra ke arah pusaran angin. Dalam hitungan detik, roh Wilodra tersedot ke dalam kalung yang ada di tangan Wilona. Wilona segera memutar leontin kalungnya. Secara ajaib, portal gaib yang tadinya terbuka kini menghilang. Begitupun dengan pusaran anginnya. Galuh Kusuma segera melesat ke arah Wilona ketika tubuhnya akan ambruk ke atas tanah. Dengan cepat ia menangkap tubuh Wilona dan segera membawa raganya ke dalam rumah. Nyonya Wilona, ayo bangun, ujar Bisaida. 5 menit kemudian Wilona tersadar. Ia nampak bingung
ketika sosok Dewi Rengganis dan Pangeran Galuh Kusuma Diningrat sudah berdiri di hadapannya. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu ceritanya ya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga loncengnya agar ada pemberitahuan ketika ada kisah-kisah terbaru. Akhir kata aku pamit dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalam.